Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,8% di level 6.196 dengan adanya net sell yang cukup besar dari investor asing, yaitu sebesar 1,2 triliun rupiah guys ya. So, nanti kita akan lihat saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi dan didistribusi oleh investor asing. Dan kalau misalnya kita perhatikan, bukan hanya IHSG saja yang turun, guys, melainkan ada beberapa bursa saham di Asia yang juga kompak melemah. Contohnya, Kospi Korea hari ini turun 5,7%, lalu ada Nikkei Jepang juga turun 2,7%, dan Hang Seng Hong Kong juga turun 0,9%. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui ya bahwa sentimen utama penurunan IHSG hari ini adalah Amerika Serikat. Ya, Presiden Trump sudah mematok tarif impor baru untuk 60 negara, guys ya. Jadi tarif yang lalu itu dinilai tidak efektif ya untuk mengurangi eh, pekerja ini ya guys ya, pelanggaran terhadap pekerja gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat ya bahwa ini adalah tarif impor baru untuk beberapa negara. So, Indonesia sendiri diberikan tarif impor sebesar 10% sehingga menyebabkan harga saham kita juga kompak melemah dan asing juga kompak jualan. Dan teman-teman juga harus tahu ya bahwa yield obligasi Indonesia itu naik. Artinya, pemerintah Indonesia sengaja menaikkan yield obligasi agar tidak ada outflow yang besar di pasar obligasi dari investor asing gitu ya. Jadi kalau misalkan yield obligasi naik, artinya ada sentimen yang cukup negatif. So, kita melihat dari sisi kurs rupiah hari ini sempat melonjak ya, alias melemah ke 18.157 per 1 USD. Tapi hari ini ditutup di 17.910 rupiah per 1 US dollar. Jadi tadi sempat melemah, tapi closingnya ada sedikit penguatan ya, 0,4%. Lalu dari sisi harga minyak mentah crude oil WTI hari ini sih cukup bagus ya, ada koreksi. Itu sebesar 4,5% di 88 USD per barrel. Sedangkan untuk Brent oil hari ini koreksi 5,2% di 95 USD per barrel. Sedangkan untuk harga batu bara hari ini koreksi 0,08% di 130 USD per ton. Untuk harga emas naik tipis 0,6% di 4.076 USD per troy ounce-nya. Seperti itu, guys. So, kita coba lihat ya, saham apa saja sih yang hari ini diakumulasi ataupun didistribusi asing. Kita mulai dari big banks-nya. Nah, jadi ada yang cukup menarik ya dari big banks, di mana dua di antaranya itu diakumulasi, tapi dua yang lainnya didistribusi asing. Jadi gimana nih menyikapi big banks yang imbang ya kalau dilihat dari jumlahnya, dua yang diakumulasi dan ada dua yang didistribusi. Justru yang harus kita perhatikan dari sisi value transaksinya, guys. Nah, itu adalah data yang konkret ya. Jadi BNI hari ini koreksi 2,2% di 3.520 per saham. Hari ini ada akumulasi dari KZCCNI. Tapi beberapa asing lainnya ini mencatatkan net sell ya. YU CDZPAK dengan net sell 551 juta. Memang tidak begitu besar ya untuk net sell asing di BNI. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, salah satu yang terbesar adalah Bank Mandiri, guys, di mana BMRI hari ini bahkan anjlok 5,7% di level 4.130 per saham maksud saya. Hari ini ada big distribution ya untuk Bank Mandiri dari mayoritas investor asing, ada YUZP sebagai top sellernya. So, kita lihat untuk Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini cukup berbahaya ya, karena kemarin itu memang ada net buy, tapi jika dilihat net buy-nya terhenti di 17 Juli untuk value yang besarnya, guys. Dan beberapa hari terakhir net value transaksinya untuk net buy-nya tipis ya, hanya 62 miliar dan terakhir bahkan kecil sekali hanya 358 jutaan aja. Dan hari ini ketika asingnya keluar ya pasti ada sebabnya, guys. Tidak mungkin asing keluar tidak ada sebab. Sebab yang paling
terlihat jelas tadi ya, sudah kita bahas, yaitu penerapan tarif impor baru dari Presiden Trump, ya dari Amerika Serikat untuk, banyak negara. Tadi kan kita lihat juga bukan hanya IHSG yang turun, tapi bursa saham lain seperti Kospi, lalu ada Hang Seng, dan juga Nikkei ya, itu juga mayoritas turun. Jadi bukan hanya kita aja yang turun, guys. So, jika diperhatikan apakah ini adalah koreksi yang wajar? Tentu saja ini koreksi yang wajar ya. Koreksi yang sangat wajar sekali jika tidak jebol support. Jadi supportnya ada di sekitar 3.600, 3.800. Dan sebenarnya ini yang kita maksudkan kemarin, kalau harganya jatuh, teman-teman bisa ambil lagi di harga bawah. Tapi sebaiknya sudah take profit dulu nih di zona resist kemarin. Ya, jadi kita menggambar titik resist ini sebenarnya untuk patokan aja guys ya. Resist terdekat itu di mana? Resist terdekat adalah area high sebelumnya, yang mana harganya tertahan. Nah, resisten di sini kita perhatikan juga, ikut ya dengan resisten sebelumnya. So, ini adalah, resisten terdekat untuk Bank Mandiri dan ternyata berdampak ya terhadap, harga sahamnya. Jadi tidak mampu untuk tembus dan sebaiknya sih teman-teman sudah take profit. Alasannya simpel ya, agar kita bisa ambil lagi di harga bawah, seperti itu. Jadi, ya tetap ya kita membudayakan untuk, beli bawah, jual atas. Beli di bawah, take profit segera ya sebelum turun. Oke guys, kita lanjut ke BBRI. BBRI hari ini juga terkoreksi 1%-an di 2.960 per saham, tapi masih ada akumulasi, terutama dari YUZT, BBBK, dan juga HD. So, untuk BBRI, hari ini ada net buy 131 miliar. Tapi, meskipun hari ini BBRI dan BBCA itu ada net buy, tapi tidak sebesar net sell di Bank Mandiri. Nah, ini yang kita maksud ya. Kita harus melihat net value transaksinya untuk saham-saham di Indonesia. Karena dengan hanya melihat net value transaksi, sebenarnya kita bisa langsung ambil kesimpulan ya secara dasar gitu ya, bahwa ketika ada net sell asing berarti ya saham mayoritas akan turun. Untuk BCA hari ini, close di harga yang sama di 6.275 per saham meskipun sempat turun juga. Dan ada akumulasi dari DX, RX, BK, dan juga AK guys, hari ini masih ada net buy ya untuk BBCA sebesar 124 miliar setelah kemarin terjadi net sell. Nah, karena kemarin net sell-nya cukup jumbo, jadi menurut saya sih lebih baik wait and see ya. Karena di harga sekarang pun sebenarnya BBCA masih bisa lanjut turun untuk di hari Senin mendatang. So, untuk BBCA sendiri ya, terutama untuk big banks, ya kita sih memilih wait and see agar bisa serok lagi di harga bawah. Kalau misal teman-teman sudah take profit, ya bagus ya, karena Bank Mandiri bahkan hari ini anjloknya cukup dalam. Sementara yang lainnya ini penurunannya masih tidak sesignifikan penurunan Bank Mandiri. Jadi masih aman untuk take profit dan tidak kehilangan banyak cuannya, seperti itu ya. Oke guys, kita lanjut melihat beberapa saham. Ada Antam yang hari ini juga turun 2,9% di 2.990 per saham, tapi sebenarnya Antam ini masih diakumulasi. Dan kita lihat ada BKDX, XL, dan juga AK sebagai top buyer untuk hari ini. So, Antam hari ini ada net buy asing di 51,1 miliar. Ya, jadi beberapa saham memang masih diakumulasi oleh asing dan itu yang sebenarnya bisa kita fokuskan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan Antam ini masih diakumulasi sejak 14 Juli. Sejak 14 Juli ya, di sini mulai diakumulasi puluhan bahkan ratusan miliar ya guys ya. Jadi masih cukup oke sebenarnya untuk memantau saham Antam. Kita lanjut, ada saham Bull yang juga diakumulasi asing hari ini dengan kenaikan 12,3%. Ya, kalau misal teman-teman sudah ambil di harga bawah, berarti sinyal untuk lanjut hold. Tapi, kalau misal teman-teman baru masuk hari ini, semisal besok ternyata turun dengan adanya net sell di midday ya, yang bisa kita lihat, ya teman-teman bersiap-siap juga untuk take profit, karena bisa saja Bull ini malah balik lagi di bawah resist MA 150-nya, ya di bawah 430-an. So, teman-teman harus cermat ya untuk menargetkan kapan harus masuk, kapan harus take profit, seperti itu. Jangan sampai teman-teman tahu kapan masuk tapi tidak tahu kapan keluar. Akhirnya malah turun lagi, ya malah BEP lagi dan malah tidak mau keluar, seperti itu. Untuk Bull hari ini akumulasinya bagus, ada beberapa asing yang masuk tapi
Juga ada lokal yang masuk guys, seperti RFLG. Lalu AKCCDR-nya hari ini asing ya, ada net buy 46,6 miliar. Kita lanjut ke saham Akra. Akra kemarin, terkoreksi 5% dan hari ini ada kenaikan tipis 2,4% di 1.445 per saham. Kalau misal kita perhatikan memang masih ada akumulasi yang menarik nih di Akra, jadi masih bisa diperhatikan ya untuk di minggu depan. Untuk Akra sendiri ada net buy asing di 4 hari perdagangan terakhir, hari ini juga masih ada net buy 11,8 miliar. Kemarin lumayan ya di 35,2 miliar. Jadi Akra saya lihat sih masih bisa di-hold, tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita lanjut ke Adro CS guys. Untuk Adro hari ini cukup sideways di 2540 dengan adanya akumulasi dari asing, AKDX, KI, BKYU, HD sebagai top buyer. Jadi untuk Adro di 3 hari perdagangan terakhir masih ada akumulasi, so masih ada harapan sebenarnya untuk bisa lanjut naik lagi. Meskipun sekarang sebenarnya sudah berada di zona resisten ya, dia sedang sideways di zona resist. Jadi masih bisa diperhatikan untuk Adro-nya guys. Kita ke AADI. AADI hari ini malah turun ya, 2,2% di level 8.825 per saham. Meskipun ada akumulasi, tapi ada net sell juga guys untuk hari ini ya dari beberapa investor asing sebesar 2 miliar. Kita cek untuk ADMR apakah juga turun. Yaps, ADMR juga turun ya untuk hari ini sebesar 5,7% di 1.480 per saham. Hari ini ada distribusi asing 10,5 miliar guys di ADMR. Ya kemarin kan ada kenaikan ya, jadi semisal teman-teman buy on weakness, pastinya dapat cuan ya dan harus segera direalisasikan karena kemarin naiknya lumayan nih sekitar berapa nih? 17% ya. Lumayan ya guys ya, teman-teman dapat 10% pun itu sudah sangat bagus. Oke guys, coba kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada BRI, BCA, Antam, Bull, BRPT, Telkom, lalu ada Adro, ITMG, Akra, Tepia, Era Jaya, Indi, BBTN, ICBP, Inco, BNBR, Astra Internasional, GGRM, dan PRDL. Kenapa hari ini asingnya masih akumulasi tapi mayoritas sahamnya itu merah? Nah, ini dikarenakan yang pertama ya lokalnya panic selling. Jadi banyak yang panik ya guys ya yang menjual saham. Lalu didorong juga oleh net sell asing yang jumbo gitu ya. Jadi ketika melihat net sell asingnya besar, maka ada panic selling juga gitu ya guys ya. Sehingga membuat saham yang diakumulasi asing juga ikut merah. Ya, yang kita lihat di sini juga saham yang didistribusi asing, ada Bank Mandiri, Bumi, Cuan, Emas, PTRO, lalu ada Tins, Aman, Dewa, INRG, Brand, AMRT, BRMS, DSSA, BP, Medco, Cepin, NCKL, Koko, dan DSNG. Oke guys, kita perhatikan net sell terbesarnya ada di Bank Mandiri, Bumi, dan Cuan ya. Jadi, hopefully teman-teman di saham-saham Konglo sudah take profit sehingga tidak ada kata nyangkut ya, yang ada adalah kata-kata yang indah yaitu serok bawah, jual di harga tinggi. Serok bawah, kita beli di harga bawah dan kita jual di harga tinggi alias kita bisa profit, yaitu harapan kita di saham. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.